ya. Nah, baik boleh yuk di on cam dulu semuanya. Givari, kemudian Afin, Beza, Favian. Yuk, let's go. Kita mau mulai. Kak, Kenapa lo? boleh pencet oke gak? This Oh, meeting is... ya pencet aja oke. Oke, dah. Yuk yuk di on cam dulu. Oke teman-teman semuanya, kita mulai ya. Untuk kelas di hari ini, selamat malam semuanya ya. Ada Alo, kemudian Givari, Afin, Beza, dan Favian. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Halo, sehat gak? Sehat. Sehat. Sehat tapi sakit dikit. Sakit, sakit apa? Sakit flu. Flu. Flu Bener gak? ya? Flu. Hujan-hujanan ya? Hujannya dikit. Oke, hujannya Jadi, dikit. Udah makan malam belum? udah. Udah pakai apa lo? Nugget. eh Nugget. Nasi sama... Ih, enak banget itu ya. Enak Nugget banget nasi makan. sama tomat. Wih, enak tuh. Siapa yang masak kalau? Siapa yang masak? Yang Bentar masak dulu. siapa? Mami yang makan. Nugget apa? Siapa? Yang makan Kalau siapa? Afin lagi makan apa tuh? Kayaknya Afin lagi makan ya. Hah? Makan apa Afin? Aku lupa. Aku Ya, lupa enak mas banget. yang maksud siapa? Iya, siapa lo yang masak? Sampai kayaknya Mbak. Mbak. Enak gak makanannya? Enak. Enak ya. Sip. Nah, teman-teman ya, mungkin yang belum makan ya, bisa sambil makan aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, baik ya, teman-teman, kita mulai untuk kelas di hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa Nih. selesai. Oke guys ya, Engkau kita hari ini pengikutlah kembali sesat. lagi ya di pertemuan kita yaitu di kursus Algo ya, dimasuk di pertemuan ke-9 dengan topiknya adalah derajat. Ya, apa sih ya tentang derajat itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kayaknya kan kita udah pernah belajar tuh ya kemarin ya. Masih ada yang ingat gak derajat itu apa? Masih ada yang ingat atau eh, Aku lupa Kak? Apa yang ingat apalah? Halo. yang inget derajat panas, hangat, dingin. Itu mah tugasnya ya. Itu Oh mah iya. terkait dari tugasnya. Sudut kemiringan. Iya betul, sudut kemiringan. Betul ya. Nah, kalau kita konotasiin dengan kita sambil flashback kembali ya. Kalau kita gabungin kayak dari yang jam ya. Jam itu kan juga ada ya derajatnya ya, teman-teman ya. Jam kemudian Algofona, ya ataupun Algofona yang lainnya lagi gitu. Itu kan internasional. masih berkaitan Ada ya macam dengan arah. iya arah juga gitu. Nah, tapi di sini mungkin jadi ya itu adalah pelajaran yang minggu lalu ya sebenarnya tentang derajat itu. Pas kita juga melakukan semacam kayak eh, tes gitu ya ada ya nih ya tentang derajat di hari ini. Kalau kemarin putaran dan derajat, kalau sekarang cuman materinya adalah derajat aja. Nah, jadi di hari ini kita ada dua topik ya. Ada dua topik bahwa yang pertama kita akan coba atur pertarungan tim berdasarkan derajat. Kemudian yang kedua akhirnya menggunakan derajat dalam permainan Scratch nih teman-teman ya. Jadi ada dua. Kita akan coba melakukan permainan tim. Nah, jadi nanti mungkin kita akan coba lihat dulu ya di bagian tugasnya di sini ya. Kita coba lihat ya. Pada pembagiannya.
Let's go. Yang ini ya. Nih, lesson keempat. Nah, Laser. di sini ada pertarungan tim, guys, ya. Pertarungan tim. Apa sih yang dimaksud dengan pertarungan tim di sini? Kalau kita lihat, guys, ya. Nah, tekan kata kode dari presentasi untuk menerima tugas permainan pertama. Kata kode. Misal, satu ya. Nah, misal nih, oh masih salah. Kata kodenya berapa ini? Nggak kelihatan ya kata kodenya ya. Apa nih? Coba deh kita coba lihat dulu deh materinya ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat dulu untuk materinya. Kita akan coba bagi dua tim ya. Sini ada satu gitu kan. Nah, kemudian setiap anggota tim akan menerima tugas yang sama untuk semua tim gitu. Nah, jadi setiap peserta harus menebak kata-katanya ya. Misal gitu kan di sini ada putar searah jarum jam, putar berlawanan jarum jam gitu. Misal yang S berarti apa nih? Ya. S itu putar berlawanan jarum jam 150. Berarti nanti di mana nih ya? Coba lihat nanti kita. C. Nah, kita ada scratch. Nah, ya kalau digabungin jadi scratch gitu. Scratch is very cool gitu katanya teman-teman. Nah, nanti kita, Stretch nah sangat jadi berat. ya jadi ada kata kode adalah game ya. Jadi tekan kata kode dari presentasi untuk menerima tugas permainan pertama. Jadi kita ada kata kodenya gitu guys ya. Ada eh, kata kodenya. Nah, kata-kata Anda dengan nomor Anda. Misal dua gitu ya. Nanti kan dimasukin nih dua. Nah, saya suka membuat menarik game. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya lagi, kita akan coba lihat di dalam bentuknya aja ya, teman-teman ya, sama permainan yang ini nih kemarin. Nah, artinya kalau misalnya, bentar, F11. Nah, nah artinya kalau misalnya kita lihat pada bagiannya di sini, teman-teman, ya, ini kan ada tugasnya itu, kalau nggak salah ada yang 11 dan soal bintang nih, ya, ada 11. Nah, 11 ini nanti teman-teman coba kerjain dulu ya untuk yang nomor 11 ini sebenarnya kita kan ini langsung scratch ya, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini teman-teman coba bisa lihat dulu nih ya kalau di bagian sini gitu. Nah, ataupun kalau ini sebenarnya scratch sih. Kita lihat ya nanti satu-satu ya. Kalau soal bintang ini apa ya? Tugas tambahan. Oh, ini jawaban. Oke, mungkin kita mulai dari yang soal 10 dulu ya, kita bahas masing-masing ya. Di sini sebenarnya kalau diperhatikan, ya ini bisa di next gak sih? Oh, di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada enam ya di sini. Tapi di sini pas ya ada enam orang. Tapi kita lihat dulu ya. Masukkan kata yang Anda buat. Misal, A. Bener nggak ya kalau A? Apa sih ini kata-katanya? Nggak kelihatan nih ya. Kakak juga nggak bisa ngeliat nih. Tekan kata kode dari presentasi untuk mendapatkan tugas permainan kedua. Tiga. Tuh, nggak bisa kejawab ya. Di sini hijau nih, nggak tahu kakak isinya apa. Roket saya telah mengumpulkan berapa koin? Mengumpulkan titik-titik koin. Wah, ini mah susah ya guys ya. Tuh, nih. Putar-putar ke 90. Ke sini berarti ya. 90. Satu, dua, tiga, empat. Ke atas dong. Oke deh, mungkin yang ini teman-teman nanti coba-coba aja jawab ya. Soalnya juga tuh kakak isi aja isinya salah ya. Berarti kayaknya masih masih dalam tahap ya. Nah, nggak apa-apa.
Nanti ini diisi aja teman-teman ya, yang pertarungan tim ini. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke nomor 11 ini ya, teman-teman ya. Dan di sini kita hari ini teman-teman full scratch ya. Jadi kayak apa ya maksudnya ya? Kayak Nah, iya, jadi kayak tugasnya itu nggak ada yang ini, teman-teman. Apa sih? Yang bot Mars, masih ingat gak yang bot Mars? Kayak yang kemarin itu loh, yang kayak mesin apa laser dan tanaman. Jadi sekarang hari ini ya cuman yang nomor oh 11 iya aja, iya iya, Pak. ya. Jadi kita nggak ada yang kayak bot Mars gitu. Nah, mungkin di sini kita akan coba kerjain sampai nomor 6 ini. Mungkin nanti teman-teman kasih penilaian ya di sini ya, kasih aja penilaiannya gitu. Nah, kita langsung masuk aja di nomor satu ini. Itu kemudian kita coba akan jawab bareng-bareng ya. Oke, kita akan belajar bagaimana kakak coba akan bahas nomor satu sampai dengan nomor 5 ya. Kemudian nanti teman-teman langsung jawab aja. Nah, kakak akan bahas terlebih dahulu bagaimana caranya teman-teman bisa menyelesaikan sebuah persoalan ini ya. Oke, pertama, oh iya, ini kakak nggak ngasih foto kunci jawaban. Jadi kalau bisa teman-teman perhatikan bagaimana cara mengerjakannya sampai nomor 5 gitu. Ya, usahakan emang bener-bener teman-teman paham banget. Sekarang kita fokusnya ke Scratch. Ya, gitu. Sampai sini semua bisa fokus? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau emang nanti udah selesai teman-teman boleh langsung kerjain yang ini aja nih. Ya, yang soal-soal yang belum selesai. Kayak soal-soal yang kayak gini ya. Gitu. Yang banyak-banyak masih kosong nih kayak gini kan banyak pasti ya. Nah, tapi fokus kita mungkin ke soal yang ini dulu aja nih. Scratch belok rotasi. Oke, semua fokus. Pasti awal mula kalau katanya kita klik bendera aja ya. Kita di sini bisa klik spasi. Spasi kita klik. Loh kok bisa muter? Kok bisa? Kok bisa? Gitu kan. Tapi lihat, ketika kita mulai pada bendera, dia selalu mulai pada bagian ini. Ya, Lagi pas lagi kita ini klik spasi kita harus arahin apa tuh? Kak, kalau di Yang iPad sticknya. ditekan aja ya? Bukan kenapa Bumi? Ditekan aja ya? Oh, Kalau di kalau di iPad. iPad berarti udah dikerjain aja. Kan nggak ada papan ketiknya ya. Nggak masalah. Oke, kalau kita klik bendera, dia selalu mulai pada titik bagian awal sini. Lihat nih ya. Tuh, ya kan? Tapi kalau kita klik spasi, nah di sini ada dua perulangan tuh. Ya kan? Artinya teman-teman di sini tuh ada dua bagian. Ada yang menggunakan bendera, ada yang menggunakan spasi. Sampai sini bisa dipahami? Karena setiap kita klik tombol bisa. bendera, dia selalu mulai pada posisi awal. Ya, itu. Sekarang mari kita baca bagaimana cara dia bekerja. Di sini ada dua. Teman-teman nanti jangan malah kerjainnya di sini ya. Nah, kalau di sini salah. Karena yang bergerak cuman garis hitamnya aja. Jadi buat dulu karakternya itu ada di garis hitam. Kemudian Nah, setelah itu teman-teman ambil dua kode ini. Karena kan kita butuh dua ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kita baca ada dua. Penempatan awal. Nah, pintu harus selalu tertutup di awal. Gunakan perintah mengarah ke arah. Berarti mengarah ke arah pakainya yang ini. Untuk mengatur posisi pintu. Artinya teman-teman adalah di sini kita bisa mengatur ya. Kalau kita geser ke sini, maka dia ada di atas. Kalau kita gesernya ke atas, maka dia ada di kanan. Nah, pertanyaan kakak, kalau kita pakai nol pada bendera benar nggak, teman-teman? Salah. Sekarang kalau kakak pakai yang ini, benar nggak, teman-teman? Benar nggak? enggak. Nggak. Kalau kita Harusnya di kalau kita pakai yang ini, benar nggak? Kayak contoh, kayak gini. Contohnya kan kayak gini ya. Benar nggak? enggak. Berarti kalau kayak gini,
Bener nggak? Benar. Nah, sampai sini udah bener ya. Nah, kemudian habis itu kita akan buat coding spasi. Pada saat diklik spasi, kodenya seperti ini. Nanti kita tinggal ambil aja ya. Mengarah ke 9. Nah, jadi kita klik bendera, kemudian klik spasi, dia akan putar. Kalau teman-teman cek, pasti betul. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas belum? Jelas. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, yaudah kita lanjut ya. Soal nomor 2. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini? Oke, kita akan coba belajar bagaimana cara menyelesaikan kasus seperti ini. Pertama-tama kita klik dulu bendera. Oh, dia itu lari. Set, kalau kita klik lagi, oh dia itu lari. Kita mulai lagi. Teman-teman merasa nggak kalau dia mulai dari suatu titik terus? Kalau kita klik bendera, dia selalu mulai di titik itu. Tuh, nah, iya kan? Artinya kodenya cuman seperti ini. Kemudian, pada bagian yang ini, penempatan awal, di sini ada kodenya. Kesatria mulai bergerak dari pojok kiri bawah dan menetap ke arah kanan. Artinya teman-teman, si kesatria ini selalu mulai pada bagian ujung sini. Kan kita dapat posisinya, go to action-nya pakai ya. Dan mengarah ke arahnya pakai. Kayak gini. Mengarahnya gini. Nah, otomatis kalau kodenya seperti ini, dia akan selalu mulai pada posisi awal. Sampai sini bisa dimengerti? Ya, lanjut. Ya, ingat ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kalau teman-teman bisa perhatikan lagi, ini diambil kode ini ya. Ulangi 10, gerak 10, kemudian ambil kesatria belok. Setiap kali mengelilingi satu tembok, kesatria berbelok 90 derajat. Belok tidak searah dengan jarum jam. Artinya berarti belok pakai yang ini ya 90. Perulangan. Nanti kita tinggal ulang. Di sini pakai 3 kali. Sekarang kita lihat ya. Nah, berarti kalau ini kita pakai 25, nah baru bener ya. Tapi kurang ya. Dia harusnya itu selalu mulai dan kembali di sini. Ya kan? Berarti kalau ini berarti 4 dong. Satu, dua, tiga, 4. Nah, gitu. Oke? Bisa yang ini semuanya? Kak, boleh dikerjain sekarang? Boleh dong. Ya, bisa ya. Ya. Sip, silakan nomor 1 dan 2 dulu. Ya, silakan dimulai semuanya. Let's go. Bah,
Nomor satu dan dua dulu ya. Baru habis itu nanti kita bareng-bareng lagi. Nomor tiga dan empat. Aduh, lupa tadi. Udah belum, Malo? Lupa. Lupa. Masa lupa? Nomor duanya. Kak, point in direction sama go to action-nya dimasukin di repeat gak? Oh enggak nih, gini-gini. Kasih deh contohnya. Nih, lihat chat zoom-nya ya. Itu kan kakak kasih ya. Tapi kakak juga mau bahas juga deh. Biar teman-teman semakin paham lagi ya terkait bentuk dari tugasnya. Ya, biar semakin paham lagi gitu. Ya, nggak apa-apa kakak jelasin lagi sini. Jadi teman-teman, kita belajar tentang yang namanya adalah penempatan awal. Ya, jadi penempatan awal itu dibagi jadi dua. Sebenarnya ada tiga sih. Ada nama go to XY dan point in direction. Nah, kode dua ini itu adalah kode ketika sebuah karakter selalu mulai pada posisi awal. Nah, kayak gini ya. Dia mulai selalu pada posisi awal. Tuh, ya, selalu mulai dalam posisi awal. Ya kan? Nah, artinya bahwa si kesatria ini selalu mulai pada posisi awal di sini. Kalau teman-teman nggak tahu posisinya berapa, ya teman-teman tarik aja ke sini. Nanti dia baru dapat koordinatnya berapa. Jadi setiap kita geser kesatrianya, dia akan selalu berubah koordinatnya. Ya, tuh, ya kan? Jadi teman-teman geser aja dulu kesatrianya ke ujung sini. Nah, kalau udah baru deh mainin go to XY-nya dan bendera. Gitu. Nah, sisanya tinggal ikutin kayak gini. Ini kan udah dibuat. Ya kan? Tapi di sini ada tulisan katanya 25 kali nih. Jadi ulanginya diulang selama 25 kali gitu. Ikutin aja tuh dari foto yang udah kakak kirim. Gitu kan? Tinggal masukin kayak gini. Ya. Terus masukin yang ini. Masukin ini. Tapi katanya di sini kan 90 ya. Jadi tinggal masukin 90. Ya. Dan masukin perulangan. Perulangannya berapa kali kak? Ada 4 nih. Ya. Ada Kak, bacaannya. tapi aku nggak bisa lihat. Dibesarin aja fotonya gitu. Nah, kayak gitu. Besarinnya gimana? Kayak gini aja lah apa? Itu adalah kayak logo gitu. Diklik dulu fotonya sama lo. Diklik. Klik klik aja dulu fotonya.
Nanti akan besar. Diklik. Ya, diklik. Apa Nanti sih akan besar fotonya nanti. gambar ini yang Kak Hafiz kirim? Oke, silakan dilanjutkan lagi, teman-teman. Ya, nomor 2-nya selesaikan. Habis itu kita coba kerjain bareng-bareng nomor 3, 4, dan 5. Jadi, Nona Ambon tuh capi-capi. Sudah semuanya? Nomor 1 dan 2? Udah nomor 3. Wih, keren-keren Bumi. Kita akan coba nomor 3. Mungkin 5 menit lagi ya. Jadi sambil bareng-bareng ya. Ya hilang. Mumi. oh, I- Kak Hafiz, apa yang aku tutup? Gambarnya. Iya, Ini ada. iya, tapi tadi lo tutup. Hmm. Gimana? 3 menit lagi ya, teman-teman ya. 818. Kita akan coba lanjut. Sudah semuanya? Kalau sudah Belum. kasih jempol dong. Kita akan lanjut lagi. Stuck di nomor Jadi 3. biar makin paham lagi ya terkait ini Beza sama Fabian mana nih kameranya? Nggak di on cam? Mana nih kameranya nih? Biar semakin kakak tahu nih. Kak, coba bahas nomor 3. Nanti dibahas kok ya. Jadi bareng-bareng bareng-bareng aja Bumi sama teman-teman yang lain. Jadi biar makin paham lagi gimana. Jadi emang kita butuh yang namanya kode penempatan awal guys. Dan itu sangat penting ya. Bahwa
penempatan awal itu memang seharusnya seperti itu loh, gitu. Karena penempatan awal itu mengatur posisi awal dari si karakter. Oke, 3 menit lagi ya, teman-teman ya. 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Nanti kalau emang masih belum selesai, teman-teman lihat aja fotonya ya. Nah, gitu. Oke, 2 menit lagi. Kita akan lanjut ke nomor 3 dan 4 ya, sekaligus. Jadi nomor 3 ini gimana, Kak? Nih, kakak bahas 1 menit lagi. Dia tuh kalau kita lihat soal nomor 3 itu. Afin gimana Afin? Udah belum Afin? Gimana Afin? Nomor 3 itu emang dia nggak dikasih tahu full sih, makanya perlu dibahas ya. Tuh dia nggak dikasih tahu full. Nanti kakak bahas aja, ya, nggak masalah. Bareng-bareng kita kerjain. Sebenarnya 4 dan 5 itu sangat gampang. Kayaknya kakak nggak perlu bahas ya. 4 deh yang gampang, 5-nya mungkin perlu dibahas. Gitu ya. Oke guys, persiapan 1 menit lagi. Ya. Nomor 3. Nomor 3 nih bagaimana? Aduh. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjut pembahasan soal nomor 3. Ya, pembahasan soal nomor Absennya. 3. Ya, oke. Akan diperhatikan bagaimana cara kita dalam membahas soal nomor 3 ini. Ya, teman-teman. Nah, di sini. Kita akan coba fokus dalam menyelesaikan sebuah masalah dari telur ini. Kalau kita lihat ini, kita tuh kebanyakan tugas-tugas kita tuh tentang kayak studi kasus gitu ya. Teman-teman dikasih sebuah soal, ya, dikasih sebuah soal dalam menyelesaikan ini, ya, apakah bisa atau tidak. Nah, namun biasanya, ya, dia itu tidak diberikan kayak informasi yang cukup di dalamnya, ya. Nih. Tapi teman-teman diminta untuk menyelesaikan masalah. Nama soalnya itu disebutnya sebagai HOTS ya. High Order Thinking ya. Solving HOTS. Jadi membutuhkan sebuah penyelesaian dengan tingkat critical thinkingnya yang menurut kakak lebih logika ya. Jadi lebih banyak menyelesaikan soal-soal tuh yang menyelesaikan dalam bentuk logika. Sekarang semuanya silakan fokus ke layar presentasi kakak, ditinggalin aja nomor 2-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita fokus.
Dalam menyelesaikan sebuah masalah pada nomor 3, kalau kita perhatikan teman-teman, gimana sih caranya kita membuat program sebuah telur yang tadinya seperti ini kosongan, ya. Ketika kita klik bendera, dia itu bisa kayak kebalik, kayak jatuh gitu, tapi pecah gitu telurnya, ya kan? Kalau kita klik bendera, jadi telurnya itu pecah. Awal segini, terus pecah. Nah, pecah. Nah, artinya sebenarnya di sini ada dua kondisi, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan. Berarti artinya pada mula-mula, dia emang posisinya menuju ke 90, ya kan? Namun kan nanti dia itu eh, bergeser ke sini ya, biasanya ya. Nah, kayak gini. Ya kan? Jatuh. Jadi dengan kata lain kayak 90 ke kiri. Mula-mula kayak gini, kemudian ketika balik, pecah. Dan berganti custom. Ya, dengan kata lain awal mula kan pasti begini. Terus ini. Jadi kalau kita ulangi, eh kita A, ini kita B. Sebenarnya dengan awalnya itu kan kayak gini, teman-teman. Ya kan? Kemudian kita klik ini. Dari sini kita udah lihat. Ya kan? Tuh. Nah, dari sini kita udah lihat. Pada saat awal mula kayak gini, terus kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita susun aja. Ya kan? Bener nggak, Bumi? Kelihatannya. Kayak gini nggak? Kalau menurut saya sih ya. Ya kan? Menurut Beza, Givari, Avian, Afin, Ah, gimana? Halo? ada notifikasi dari Biskop nih. Nah, jadi kita lihat ya. Afin, Wah, paham Biskop. nggak maksudnya gimana? Paham ya? Jadi sekilas kalau kita lihat pada bentuk programnya ya benar gitu. Ya kan? Mirip-mirip lah. Sekarang tinggal kita susun aja. Gimana caranya? Pasti awal mulai emang menggunakan yang namanya adalah bendera tentunya. Kak, tapi kok aku tetap Klik salah. Oh, belum, belum, halo. Belum kayak gini. Kalau kayak gini masih salah ya kodenya. Masih salah. Sekarang kita baca. Kita butuh membaca. Di awal, telur ada di suatu titik. Di suatu titik berarti menggunakan yang namanya GoToExec. Pasti. Ya. Telur ada di suatu titik, berputar ke suatu arah, dan tidak pecah. Artinya, nah, penempatan awal. Kalau kita klik cek, nah ini masih salah. Kalau kita klik cek, oh masih salah. Udah, biarin aja. Itu nggak masalah. Penundaan. Ya udah, kita butuhin namanya waktu. Telur berputar. Kita udah ambil. Ya. Telur bergerak ke kiri. Pindahkan. Katanya pakai GoToExec juga. Nah, gini. Telur pecah. Nah, kalau kita buat kayak gini, terus begini, kalau kita buat bendera, kemudian kita cek, nah, salah nih Kak. Tapi sekilas kode kita kok benar. Tuh, ya kan? Kode kita benar, tapi dia baca masih salah. Ya kan? Setelah ini udah deh coba deh. Kita coba pakai. Nah, kakak izin mute dulu ya. Kalau kita lihat dia itu benar begini. Tapi kok masih salah sih Kak ketika kita cek? Nah, sebenarnya di sini ada tulisan-tulisannya. Di awal telur ada di suatu titik, berputar ke suatu arah, dan tidak pecah. Ya, penundaan. Ini udah benar. Telur berputar, bergerak ke kiri. Kita cek. Masih salah nih Kak. Kira-kira apa sih Kak ini solusinya ya? Dia kan kalau kita lihat ya udah bener nih Kak. Tapi kok kenapa ya pas aku kerjain ini masih salah Kak? Ada yang punya ide bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya kita bisa menyelesaikan bentuk soal seperti ini ya dengan cara kita sendiri.
Macam mana ini? Gimana guys? Macam mana Ya. dari Nah, ada? kalau kita lihat ya, sebenarnya katanya dia itu kebalik kayak gini dulu guys. Nah, ya kan? Kemudian baru kita cek. Tuh, jadi kurang apa? Kurang penempatannya aja. Ya, seperti itu ya caranya ya. Oke, emang bener-bener dia itu kayak butuh pemahamannya langsung ya gitu ya. Jadi emang langsung emang langsung baru baru bisa teman-teman ketika teman-teman emang banyak ngerjain soal biasanya, baru tahu cara pekerjaannya gimana gitu. Ya, ini untuk nomor tiganya. Tapi untuk nomor empatnya kayaknya lebih mudah deh. Ya, jadi coba teman-teman kerjain dulu. Nah, kalau emang nanti nggak bisa, udah kita bahas lagi ramai-ramai. Ya, sama-sama. Sip, silakan coba dimulai nomor tiganya. Boleh, ya, sambil udah kakak kirimin fotonya. Tapi kalau bisa teman-teman tuh sambil ngerjain, jangan sambil lihat foto gitu loh. Gitu. Terus kalau di rumah, teman-teman juga cobain aja tugas-tugas. Tapi teman-teman kayak kerjain ulang, tau nggak sih? Jadi kayak udah dijawab, teman-teman buang lagi. Coba deh teman-teman kerjain lagi sesuai dengan caranya. Tapi teman-teman nggak lihat jawaban sebelumnya gimana. Jadi biar lebih ingat gitu loh. Ya, biasanya yang kayak gitu lebih diingat teman-teman dia ngerjain apa gitu. Kak, kok go to Excel-nya saya beda. Hmm? Go to Excel-nya beda. Oh nggak masalah. Oh, Hmm. Itu kan terkait posisi aja ya. Nggak masalah dia mau di mana. wait. Ini belok kemana ya, Kak? Itu ada fotonya. Belok ke Oh, kiri cepet 90. dong. Au, sakit. Nyamuk. Wah.
Oke, itu nomor 4-nya mudah banget ya. Nomor 4-nya sangat mudah. Tapi kalau kakak cek ya, udah belum? Ini nggak ada suaranya nih dari Bumi, dari Beza, kemudian sama Fabian ya. Dari tadi nggak muncul nih. Gimana? Ada kendala nggak atau lagi ada acara gitu? Pak cek ya di sini ya. Buat Beza. Kak, kalau nomor 4 nih beloknya berapa terus repeatnya berapa? Oh, Beza udah 1, 2, 3. Kenapa? Kalau repeatnya nih berapa di nomor 4 terus beloknya tuh ke Nomor mana? 4 kan dia itu kayak bola ya, muter-muter aja. Dia pakai pakai udah pakai repeat, pakai forever kayaknya tuh dia. Nggak berhenti berhenti. Berhenti ya. Oh, repeat Forever. putarannya bebas itu, ya, bebas. Jadi bendera repeat putaran bebas. Isinya berapa? Pasti benar. Oh, Beza Beza ngerjain kok ini ya. Itu aja Nomor. kan. Kenapa? Repeat sama berbelok itu aja. Iya, betul. Kalau kakak cek Oh. di sini punyanya Givari ya. Kita coba cek ya. Walah benar. Wih, ini malah udah selesai punyanya Givari. Kita cek ya. Mantap Givari. Belajar konsep nulis. Loh, ini masih kosong Givari yang nomor 5-nya. Nomor 5. Masih kosong nih Givari yang nomor 5-nya. Ya, gitu Givari. Masih kosong nih yang nomor 5-nya. Givari. Alah kepencet next level and as teacher. Nih nomor 5 Givari belum nih. Masih kosong ya? Apa gimana nih Givari? Nggak ke save ya? Nomor 5 malah kepencet as, as teacher and next level up. Kalau kepencet gak apa-apa kan, Kak? Ngepencet gak apa-apa dong. Oh, gak apa-apa kuning. Wait, ini kupu-kupu forever. Dia dia forever nggak ya? Bentar ya. Iya, forever dia. Nggak berhenti-berhenti tuh putarannya. Kita bahas yuk nomor nomor 5-nya. Udah siap belum? Kalau kita bahas nomor 5-nya sama-sama. Kita bahas ya, mungkin ya. Nomor 5-nya yuk guys yuk. Oke, nomor 4-nya kan sangat mudah tuh. Oke, kita lihat pada soal nomor 5 ini. Ya, teman-teman. Nih, katanya di sini ada sebuah soal ya. Di sini ada sebuah soal katanya kita mau minta dia kayak muter-muter kayak gitu. Ya, tuh. Ya, nomor 5 jadi warna kuning-kuning tai. Karena dia klik-klik ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Pasti dimulai dengan yang namanya bendera. Ya. Kemudian kita baca di sini. Rotasi. Pertama, program kupu-kupu sama seperti bola di tugas sebelumnya. Di tugas sebelumnya katanya bola pakai yang namanya ini. Bener nggak? Bener ya. Ya, tapi malah Nah, malah katanya, berputar di tempat. nah, tapi kita nggak pakai namanya repeat, pakai namanya forever. Ya, gitu.
Ya, soalnya berputar terus. Ya, kemudian pakai yang namanya Tapi berputar. putarannya katanya ke kiri tuh guys, ke kiri 5 ya. Nih udah jelas. Dan geraknya 10 langkah, move 10 ya. Memperumit proyek, tambahkan serangga dan bunga baru buat mereka berputar juga. Nah, anggapannya ini ya. Kalau kita klik bendera seperti ini, tuh, muter ya. Ya kan? Stop. Tuh, stop. Stop. Kita geser dia ke sini. Lucu Tuh, lah. Oke, ya pertanyaan. kan? Nah, katanya di sini ada tugas baru, teman-teman. Tambahkan serangga dan bunga baru. Artinya teman-teman coba deh ambil bunga barunya ya. Nih, bunga barunya di sini. Lah, kok nggak bisa diambil sih di sini? Nah, kalau misalnya udah cukup, ya, teman-teman. Kalau misalnya udah cukup, nanti tinggal di klik-klik ini aja ya. Checklist, checklist, checklist gitu. Sama di save dan submit task for review. Nah, nanti kalau udah, ya, silakan dikerjakan soal terakhirnya di nomor soal bintang ini. Ya, nomor 5 nggak saya kerjakan karena warna kuning-kuning saya. Kerjain aja biar di checklist, teman-teman. Biar kenilai gitu ya. Yuk, soal terakhir nomor 5 berarti. Masih ada nomor 4. Maksudnya 6, 7, 8. Enggak, itu isi-isi doang, teman-teman. Alah. Tapi kakak nih masih masih pingin tahu ya, maksud dari pertarungan tim ini tuh apa gitu. Tekan kata kode dari presentasi untuk menerima tugas permainan pertama. Tekan kode. 1, 2, 3, 4, 5. 60 berlawanan dengan M. Kak, aku udah selesai. Udah? Udah. Oke, yang tugas tambahan udah belum? Tambahan apa? Tambahan yang di luar tuh yang soal bintang gitu loh. Soal bintang? Hmm, belum. Nah, coba soal bintang dulu. 0 S S90 perlawanan jarum jam. Sa perlawanan jarum jam. Kak, kok nggak bisa cek? Dia di checklist sendiri loh. Oh, Sa lagi 120. Sa ini 150. oke, benar semua. Apa? Nah, 150 putar berlawanan, putar searah. 150 Y 90. Iya, Lebih murah lagi. ya 180. Ya, ya ke 30. Oh, cuma pertanyaan-pertanyaan. Iya, guys, katanya kalau kita coba mungkin di sini kita coba kerjain sama-sama ya. Maksudnya tuh apa sih? Ya, dari soal ini deh. Katanya kita mau jadiin kayak sebuah Kak, kata gitu. Kita jawab bareng-bareng mungkin ya, mungkin ya. Entah kayak gini mungkin ya, tahu gimana? Kakak juga kurang tahu nih.
Jadi awal mula ini kita putar ke 0 dulu. 0 itu menyatakan apa nih? 0, S ya. Nanti kita tulis S. Kemudian 90, berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan itu ke arah kanan ya, ke arah kiri. Kalau searah itu berarti kan, eh, ini kan anggapannya jam 3 ya. Jam 9 ya. Ini jam 10. Kalau berlawanan berarti ke jam 8 ya, ke bawah ya. Berlawanan jarum jam 90 teman-teman. Berapa? Ini ya, A ya. A masukin. Nah, dia itu ada di titik A. Kemudian Lah, nomor 4 benar padahal cuma jawab masalah. benar. Ini antara Ya, kayak gini atau tulisannya nomor 4 itu pertarungan tim. U ya. A atau U. Cuma jawab masalah loh. Kemudian 120 teman-teman. 120 kemana? Ke Wah, belakang ya. kok Di ini sini. Sah. Sah apa nih? Nggak nyambung ya? Apakah emang ini disuruh buat tulisannya apakah? Atau kayak gini deh, ini ada dua nih. Ada 4 ya, lebih mudah. 150 searah jarum jam. Berarti ke sini ya. R ya. Terus ke sini 90 derajat berarti ke M. kalau di iPad isi huruf-huruf yang ada di apa sih nomor bintang yang foto nih. Ke sini. Maksudnya gimana? Kalau di iPad tuh ngerjain yang kayak kakak lagi kerja itu gimana? Ngetiknya. Oh, jadi anggapannya ini tuh dibuat tulisan ya. Terus diketik di sini. Emang nomor 1 ini jawabannya apa? Apa Bumi? Misal ini ya, coba deh. Aku mau makan. Benar nggak? Tuh, kok salah sih? Ini isinya apa? Coba deh teman-teman share screen deh. Kakak tuh masih kurang paham ya. Yang itu tuh Share screen. Game kak. game ya. Coba Givari share screen dong. Bisa nggak? Lah. Isi tulisannya tuh apa sih Givari? Kok nomor 4 benar? Padahal Mana? Bisa nggak di share screen Givari? Kakak mau lihat. Oh, Afin ya. Boleh Afin share screen. Maksudnya apa itu ya? Coba diklik solutionnya Afin. Tuh kan kosong. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Mungkin. Oh, game. Bentar. Givari gimana cara buatnya nomor 1 nomor bisa game? 1, 2, 3 bintang 1 bintang 2 saya Bentar nih skip. kakak nanya. Givari kok bisa tahu itu game dari mana? Mana nih Givari? Coba dibuka dulu mic-nya. Bisa Atau nomor 1, 2, 3 eh bintang 1 Bumi, bintang 2 nggak kenapa nomor ada 1 ini. dinamakan game? Hmm? Lihat gak share screen yang punyanya Givari ini? Ya, punya Vin kita stop dulu nih. Nah, lihat nih. Tahu nggak kenapa itu punyanya Givari bisa game? Givari tahu dari mana? Saya udah coba nggak bisa. Iya, mana nih Givari? Buka dong mic-nya. Kakak mau nanya. Percuma nomor 1 udah salah saya. Iya, soalnya udah salah. Makanya kakak mau nanya, kenapa Givari bisa tahu itu game? Tekan kata Saya kode dari coba. presentasi untuk menerima tugas permainan pertama. Kok bisa dia tahu game? Oh, paham, paham, paham banget.
Ya, pam 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 pam. Nomor Tapi 4. tuh keanehannya. Saya udah isi game, kok nggak bisa? Ngerti, 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 ngerti. Aneh sekali. Iya, kamu tuh cewek mana? Duduk sini nih, sama cewek mana? Isinya apa emang? Manas? Ini Givari. Coba dong dibuka mic-nya. Maksudnya gimana itu Givari? Game. Kenapa bisa game? Coba mana Givari? Jaringannya ya? Varia yang jawab nggak bisa tahu. Nih, kenapa Givari bisa isinya game? Tekan kata kode dari presentasi untuk kalau nggak kita baca dulu ya di sininya ya. Maksudnya nih, biar jelas ya. Yang ini nih, dari sini ya. Nih dari sini biasanya. Kita lihat dulu materinya ya. Kan katanya ini itu dibagi jadi 2 orang ya. Setiap pemain menerima nomor. Oke. Nah, setiap anggota tim akan menerima tugas yang sama untuk semua tim. Nomor 3 sama tuh ya. Acak aja ini saudara. Setiap peserta harus menebak kata-katanya. Ya, nomor 1, misal, kenapa jadi S ya? Ini cuman asal-asal aja deh kayaknya ya. Scratch. Kenapa bisa scratch? Kita lihat ya dari sini ya. 90. Katanya ini kan putaran searah jarum jam. Ini jam 3, jam 9, ini jam 10 ya. Sedangkan ini jam 8 pagi. Kita lihat di sini 150 berarti kemana nih guys? Putaran searah jarum jam. Berarti sampai sini ya. Scratch. Kemudian 90. Nah, dari sini ke 90 nih. Dari jarum sini ke 90. Ya, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Sampai di sini putar 60. R. Nanti kalau dilengkapin jadi scratch. Gitu. Ya kan? Nah, anggapannya udah ya. Ini udah selesai ya. Nah, beberapa kata menjadi sebuah frasa. Ya, teman-teman. Jadi maksudnya itu untuk soal yang ini mungkin ya. Kok punya Givari? Mana nih? Nah, untuk soal yang ini, kalau teman-teman perhatikan, ini kita lihat dulu tulisannya pertama apa. Ya, nanti baru diketik di sini kayaknya yang panjang deh. Contoh, ini ada nomor 1 nih. 1 ini kan katanya 30, ya kan? Kalau ini jam 9, ini jam 10, ini jam 11, ini jam 8. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. 30 putaran searah jarum jam, berarti M di sini. Ya, 30, berarti udah di sini ya. Kemudian 90 searah jarum jam. Berarti sampai 1, 2, 3. Sampai E. Sini berarti. E. Terus katanya dibalik ke 90 guys. Saat berlawanan ya. 1, 2, 3. Berarti M. Apa ini? Mem. Terus di sini berarti ya. 1, 2, 3. M. Berarti di sini ya. Terus dibalik ke 180 guys. Berarti otomatis ada di sini nih. Kayaknya membaca deh. Nggak bisa ya. Membaca. Nggak ada, cek. Ya udah, 180 di sini, B. Terus ke 120 guys. Ya, ke 120. Ya kan kayak gini ya, putaran berlawanan ya. Jam 10, jam 8, set. Nah, ini jam 5 ini ya, menunjukkan jam 4 ya. Maaf. Ke 120. 1, 2, 3. Nah, ke sini.
Mem B apa ini? Kemudian 180 dari sini ke sini. Ke sini. Terus ke 240 dari sini nih. Mengarah ke arah 240. Putarannya searah jarum jam. Kalau ke sini aja 180 ya. Nih, putaran searah jarum jam. Jam 7, 180, 200. Sini dong. Mamba. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung nggak sih? Nggak nyambung. Nggak Iya kan? nyambung. Nggak nyambung kan? Oke, ya. Kalau gitu kita coba buka nih ya akunnya Givari ya. Dia tuh jawab apa sih? Cara mengerjakannya tuh gimana ya? Givari ya. 7233. Mau nomor kami nih, guru hara sih, hara beda nih. 7233. Next 7233. Nah nih guys, kita buka punya akunnya Givari ya. Kita lihat ya. Dia bisa ngerjain nih. Nih, pertarungan tim. Di sini dia benar nomor 2-nya. Isinya apa? Kok bisa game-game lagi ya? Ini salah. Ini salah nih. Apa Givari nyoba-nyoba doang ya? Terus bisa bener. Kayaknya coba-coba doang. Kayaknya ya. 3, 2, 1. Nih, soalnya di sini ada tulisan gini teman-teman, ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi share screen kakak, dia itu di sininya teman-teman disuruh buat menulis gitu. Menulis. Kata di sini kata kodenya adalah game, ya. Tekan kata kode dari presentasi untuk menerima permainan game. Nah, kemudian kata-kata dengan nama Anda. 2, ya. Saya suka membuat game. Selamat kepada para pemenang. Saya suka membuat game menarik. Nah, masukkan kata yang Anda deskripsikan. Oh, teman-teman, jawaban yang ini, ya, jawaban yang ini itu, ini loh, jawabannya. Saya suka membuat game yang menarik. Jawab guys, isi guys. Udah pada nyoba ya semuanya ya? Udah keburu salah. Ya, coba ya. Kita coba. Nih kita coba punyanya Givari. Saya suka membuat game yang menarik. Kita copy paste aja di Mari sini. bikin baik. Bisa nggak ya? Prometi cinta yuk paling pertama dekorasi. Ah, salah. Isinya apa dong? Ini cantik sekali. Kata masukkan di sini. Aku udah selesai. Udah dicoba ya? Udah. Ketemu nggak? Ah, Ketemu nggak jawabannya? Halo? jawaban apa? Nggak dijawab berarti? Koin Enggak. yang sama berarti yang ini. Cuma hoki satu kali yang Itu nomor yang mana? Itu yang mana, Kak? Dijawab. Koin yang sama hanya dapat dikumpulkan 1 kali. Yang ini, halo, yang di luarnya ya. Oh sih ini. Pertarungan tim. Mars. Jawabannya Mars, guys. Nih, roket yang telah mengumpulkan jawabannya nih. Ini jawabannya nih, guys. Nih, Jawabannya 6. ini jawabannya yang ini ya. Yang ini jawabannya ini nih. Roket yang saya telah mengumpulkan, berapa koin nih? Koin yang sama hanya Saya dapat tahu kalau dikumpulkan cuma 1. isi ngasal-ngasalan nomor 4. Kok tiba-tiba benar. Berapa, Isi nomor Bumi? Bumi jawabnya berapa? 6. 6. Ya, 6. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6.
Tidak bisa berluar-luar lagi. Nah, yang ini jawabannya Mars, Bumi. Aduh, yang ini nih. Kita keluarin aja ya. Yang ini jawabannya Mars, guys. Emang kayaknya agak kurang jelas deh yang ini soalnya. Nih, yang ini Mars ya, teman-teman. Untuk soal yang ini jawabannya Mars nih. Yang soal bintang. Yang ruang nomor berapa? Mars. Ini kalau coba-coba doang dia. Nomor 10. Aku mau lihat nomor 10. Nih, yang ini jawabannya Mars ya. Ada nih kunci jawabannya nih. Nih guys. Tuh, udah diisi belum? Yang pertama apa, Pak? Yang pertama game jawabannya. Nih Mars. Yang ini jawabannya kayaknya ini deh. Nih, secara total roket tersebut mengumpulkan 27 koin. Kayaknya ngebuat kata-kata dari sini deh teman-teman. Ya, emang agak kurang jelas sih. Ya, tapi semuanya udah selesai semua belum, teman-teman? Tugasnya. Bumi, Givari, Pavian, Pak, yang nomor 2 apa? game. Mau hoki nomor 4. Nomor 4 jawabannya ini. Saya jawab 6 kok benar. Tapi 6 ya, juga bisa ya. Apa 4 ya? Ini yang nomor 3 juga game. Nomor 3. Nomor 3 sih kata-katanya ini sih. Diketiknya sama Alo. Bentar ya. Mana ya kata-katanya ya? Bentar ya, Alo ya. Saya suka membuat game yang menarik. Kalian santai-santai aja dulu, nggak ada tugas yang harus dikerjain. Pak, yang nomor bintang yang di dekat 4 itu apa? Yang Itu koin ya, koin ya. yang bintang di dekat 4. Iya, Yang yang koin. Bukan koin sih, tapi game. soal bintang kan? Soal game. Tulisan soalnya apa? Tekan kata kode untuk mendapatkan tugas game ketiga. Oh, Mars jawabannya. Kok aku salah? Salah. Oke, Iya, udah nggak apa-apa. Biarin aja. Next aja. Tapi emang. ada nih. Hmm. Eh, Tapi kalau teman-teman udah selesai, bisa kita cukupkan ya. Semuanya udah belum? Sampai soal nomor 5. Afin udah belum selesai? Nomor 5. Udah ya. Bumi udah, Givari udah, Beza. Beza udah nomor 5. Sudah selesai punya Beza? Kakak cek dulu ya. Punya Beza. Udah Pak, belum? yang nomor bintang ini yang mau Oh, dekat. 6. Hah? Angka 6. Bukan yang di dekat ini, yang mau dikit lagi tinggal satu lagi ini. Oh iya. Oh, percakapan ya? Iya, bukan. Eh, Pecahan.
Pecahkan. Soalnya apa? Kata apa yang berhasil Anda pecahkan? Oh, kata ini. Saya suka katanya apa ya, bentar ya. Nih, secara total, roket tersebut mengumpulkan 27 koin. Nih ya, tak kirim di chat Zoom. Secara Tuh, total apa? tuh di chat Zoom, tinggal di paste aja sama lo. Kita cek dulu punya Beza. Udah belum nomor 5-nya? Sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, belum. Beza kenapa nih? Nomor 5 belum dikerjakan Beza. Akhirnya. Kita juga udah pas nih, mau selesai ya, teman-teman. Untuk tugas kita di hari ini. Gak masalah, Bumi. Guys, kita 3 menit lagi selesai. Beza, dikerjakan dulu dong nomor 5-nya, Beza. Di checklist sendiri sama Beza berarti. Tunggu. 3 menit. Bukan tadi 1 menit. Baik, kita udah selesai yuk, guys. Belum. Kita kembali ke Zoom semuanya. Kayaknya Afin capek banget tuh. Nah, minggu depan itu kan nggak ada deh. Minggu depan itu teman-teman tugas kita kemungkinan cukup banyak ya. Akan coba spill-spill sedikit ya. Nah, di sini ya ada kita berdua dua tugas nih hari ini ada scratch pesan dan scratch animasi. Nah, besok itu mungkin minggu depan di hari Selasa berarti di tanggal 10 ya. Itu ada 2 tugas teman-teman ya. Dan ini mungkin lebih seru ya. Tugas-tugasnya itu lebih banyak tapi eh lebih banyak ke tugas scratch ya teman-teman. Ya, lebih banyak ke membuat kayak bentuk dari animasi seperti ini gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa buat bentuk dari animasi gini ya? 2 tambah 3 yang benar berapa ya? Gitu. Kalau misalnya benar dia merah, kalau salah dia merah ya. Tapi nanti kalau benar dia bisa hijau teman-teman. Dan muncul tulisan bagus sekali. Ya, ya kan? Makin seru ya teman-teman tugasnya. Dan makin pusing juga tentunya ya. Walaupun emang kelihatannya, kok bisa sih kita bisa buat bentuk program seperti ini nih kayak keren banget gitu ya. Ya, tapi emang emang bener ya, semakin semakin seru tapi semakin pusing juga gitu. Tapi kalau emang orangnya suka semakin susah semakin senang ada yang begitu ya. Nah,
gitu. Tapi semakin seru kok guys, tenang aja tugas-tugasnya ya. Gitu. Nah, minggu depan tugas kita cukup banyak tentang Scratch, jadi biar teman-teman makin banyak lagi latihannya ya. Tambahan itu kayak pertanyaan anak TK ya. Gitu. Baik, kalau gitu teman-teman sudah selesai untuk tugas kita di hari ini. Silakan di on cam dulu buat Givari ya, dan Fabian boleh ya. Kakak mau foto. Jadi jangan lupa minggu depan hadir semuanya ya di kelas karena kita akan ada materi yang lebih seru ya. Kita akan buat sebuah program bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah dari pemrograman kita tentang pemrograman pertambahan gitu ya. Oke, kita foto semuanya senyum. Satu. Bentar dulu, Kak. Nih, bentar dulu. Lagi di luar Bumi. Lagi di mana Bumi? Dah, oke. Oh, di rumah. Oke, Kak. 1, 2, 3. Ya, baik ya teman-teman. Sudah selesailah tugas kita untuk di hari ini. Terima kasih untuk Afin, Bumi. Silakan dimakan sebelaknya ya. Givari, Beza, Alo, dan Pavian. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa. Tembak-tembak Afin ya. Dadah, see you. Sampai jumpa. Jangan lupa hadir ya minggu depan teman-teman ya. Jangan lupa untuk hadir. Sampai jumpa. Makasih guys semuanya. Dadah. Dadah.